Dede dan Dedi Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban. Tanggal 30 Juli, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SWS. Ya, saudara SWS ini melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam uraian singkat peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa dari korban, ya, korbannya saudara AR. Pelapor menjelaskan bahwa pada saat pelapor berada di kantor DPP Perhaki, pelapor melihat adanya akun media sosial YouTube. Ya, jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor, ya. Di mana saat pelapor menerima kuasa dari korban menjelaskan di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Dedi Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban dan ditonton oleh banyak masyarakat. Ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh, Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 perjuangan keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, ya kan? Saya udah tahu risikonya. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak mau buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu benar ya? Iya, betul. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali. Takut sekali? Takut bener. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kamu berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik. takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, ini yang penting gini ya. Saya juga sungguh-sungguh berharap, karena ada suatu hal, Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi. Ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kamu menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu, agar kami juga jangan tersesat. Kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu,
kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Ya, baik. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Prof. Otto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu, Kang Dede ada di mana? Di rumah nggak masuk kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak? Ada saksi ya? Ada saksinya ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016, Kang Dede posisinya ada di rumah, Ya, seharian. di rumah. Nggak Seharian kemana-mana. nggak kemana-mana. Dipastikan nggak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain? Nggak ada. Soalnya kan saya punya anak istri, Bu. Dan sampai saat ini istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa, Bu, kalau buat kebenaran mah. Ya kan sudah beberapa kali disampaikan, setiap orang berhak melaporkan dan berhak dilaporkan. Dan saya orang yang dilaporkan dan saya mengucapkan terima kasih atas laporannya. Insya Allah kita akan kooperatif untuk menghadapi seluruh laporan itu. Dan ini adalah laporan menurut saya paling aneh, yaitu orang mencabut pernyataannya berbohong 8 tahun yang lalu dilaporkan. Kan biasanya yang dilaporkan itu adalah orang yang berbohong. Nah ini orang yang menyatakan saya pernah berbohong dilaporkan gitu loh. Ya? Oh belum, masih jauh. Kan ini sebenarnya, dan kemudian juga dari sisi aspek struktur hukumnya kan laporan terhadap Dede dan Aib di Barreskrim ini sudah penyelidikan. Jadi itu harus ditunggu dulu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.